Dewa Obat Terkuat, Bab 503, ini tidak mudah. Untuk melakukan apa yang dikatakan Ye Qiansui bukanlah perkara sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat sulit. Karena ini adalah ujian sifat manusia. Dalam menghadapi kepentingan, sifat manusia seringkali rapuh dan rentan. Berapa banyak orang yang bisa tetap setia pada aspirasi aslinya di hadapan kepentingan yang sangat besar. Wan Rong menarik napas dalam-dalam, dan pada saat itu, dia benar-benar tersentuh oleh Ye Qiansui. Dia tidak menyangka wanita yang 10 tahun lebih muda darinya bisa memiliki hati yang besar dan pola seperti itu. Dia malu. Tuan Ye, saya mengerti maksud Anda. Wan Rong berkata, kamu benar, ini tidak mudah, tapi aku pasti akan melakukannya. Aku Wan Rong bersumpah. Bukan hanya Anda yang harus melakukannya, semua perusahaan di industri kita harus melakukannya. Ye Qiansui mengangguk. Permintaannya hanya ini, tidak perlu berbicara keras-keras. Jika tidak, bukankah sama dengan teknologi medis Heiyun? Namun hal ini tidak mudah dilakukan. Bahkan mungkin saja sebuah perusahaan mengambil kesempatan ini untuk bertahan dari krisis, namun kemudian berbalik dan mengingkari janjinya. Ye Qiansui tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Dia selalu memiliki orang seperti itu, dan demikian pula, akan selalu ada seseorang yang memiliki hati nurani yang tulus dan membuat pilihan yang tepat. Tidak ada yang bisa meminta semua orang untuk melakukannya, meskipun itu hanya dapat menarik beberapa orang, itu sepadan. Jika tidak ada masalah, maka kita bisa menandatangani perjanjian. Sebagai wakil, Anda harus menandatangani dan menyegelnya. Saya rasa Anda sadar akan tanggung jawab ini, Tuan Wan. Jadi begitu, Wan Rong berdiri, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia memandang Ye Qiansui dengan kagum. Suasana seperti ini harus dikagumi. Lin Yi duduk di samping dan tidak berkata apa-apa dari awal sampai akhir. Bagaimanapun, perannya adalah memberitahu Wan Rong bahwa Ye Qiansui membuat keputusan ini bertentangan dengan pendapat semua orang dan di bawah tekanan besar. Selama dia memiliki hati nurani, dia secara alami akan berterima kasih kepada Ye Qiansui. Ini juga merupakan tujuan Lin Yi, untuk lebih meningkatkan prestise Ye Qiansui di dunia bisnis. Lagi pula, tidak peduli kapan waktunya tiba, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye hanyalah Ye Qiansui. Bagaimana dia bisa begitu tertarik untuk mengendalikan sebuah perusahaan? Wan Rong kembali setelah menerima jawaban yang memuaskan. Hal ini dapat menyelamatkan lusinan perusahaan tersebut, atau setidaknya membuat mereka dapat bertahan. Bagi Ye, ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Ye. Ketika Ye mengumumkan bahwa dia akan mengungkapkan patennya dan setuju untuk membiarkan perusahaan lain menggunakannya secara gratis, hal itu menimbulkan sensasi besar di kalangan bisnis. Belum pernah ada perusahaan yang melakukan hal ini dan mengungkapkan begitu banyak paten pada saat yang bersamaan. Mereka semua tidak mengerti apa yang kamu inginkan karena dia begitu murah hati. Banyak orang telah mendiskusikannya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Ye benar-benar ingin mendorong perkembangan seluruh industri dan menjadikan industri ini lebih besar dan kuat, daripada terlibat di dalamnya dan menghasilkan keuntungan dengan menyisihkan ruang hidup perusahaan lain. Hal ini membuat kata, Ye Group, langsung bergema di seluruh negeri. He Feng tidak terduga, dia salah perhitungan lagi, tidak, itu tidak seharusnya dikatakan. Tapi dia tidak menyangka Ye akan merespon seperti ini. Apakah mereka gila? Apa sebenarnya langkah mereka? Dia Feng tidak mengerti. Dia tidak tahu mengapa Ye Qiansui mengambil keputusan seperti itu. Menurutnya, ini sama saja dengan memberikan senjatanya kepada orang lain. Bukankah mungkin Ye takut disusul oleh orang lain dan kemudian menginjak mereka tanpa bisa berdiri? Ada kemungkinan, secara khusus, bahkan paten terbaru Ye telah dipublikasikan. He Feng tidak bisa memahaminya. Berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, dia merasa sedikit tertekan. Lawan seperti apa yang Anda hadapi? Lupakan saja, jangan pikirkan pasar Shanghai. Mari fokus pada pasar utara. Dia tahu bahwa keluarga Ye pasti akan pergi ke utara, dan dia harus bersiap untuk bertemu mereka di utara. Sedangkan untuk pasar Shanghai, dia tidak memiliki peluang. Sejak dia menggunakan perang harga untuk menekan rekan-rekan lainnya, sudah ditakdirkan bahwa jika dia masuk lagi, rekan-rekan lain akan bergabung untuk melawannya. He Feng melepas dasinya dan merasa sedikit tercekik. Sudah bertahun-tahun sejak saya begitu sedih, hanya karena keluarga Ye, hanya keluarga Ye. Gengsi yang telah membuatnya terpuruk selama beberapa dekade hancur dalam sekejap. Pergilah ke utara menuju medan perang dan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Mata He Feng berangsur-angsur menjadi dingin dan dingin, di sini, kita tidak hanya menentukan kemenangan atau kekalahan, tetapi juga hidup dan mati. Dia menoleh dan menatap sekretaris itu. Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta kamu persiapkan? Kita sudah membuat janji. Kita bisa berkunjung malam ini. Bagus.
He Feng menarik napas dalam-dalam dan menyimpulkan bahwa pasti ada kekuatan besar di belakang keluarga Ye, jika tidak, mustahil mencapai titik ini, terutama dalam waktu sesingkat itu. Tapi kekuatan besar di utara dan keluarga biasa dengan nama keluarga besar tidak akan pernah bisa melakukan ini. Satu-satunya penjelasan adalah keluarga-keluarga kaya raya itu. Siapakah di antara keluarga kaya raya itu? Dia harus menemukan jawabannya. Pada saat yang sama, reputasi Ye tiba-tiba mencapai puncaknya. Tindakan mereka kali ini tidak diragukan lagi membuat orang-orang di seluruh negeri mengenal mereka. Berita utama bergulir dengan informasi, dan beberapa orang bahkan berkomentar bahwa tindakan Ye akan menguntungkan semua orang. Sungguh suatu pujian yang tinggi. Beberapa orang juga curiga Ye punya motif tersembunyi, tapi kalau dia bisa mendapatkan paten senilai ratusan juta, meski dia punya motif tersembunyi, lalu kenapa? Yang mendapat manfaat sebenarnya adalah rakyat jelata dan semua orang. Paten-paten ini sudah keluar, yang akan berdampak besar di pasar. Tentu saja kami tidak perlu khawatir karena kami masih memiliki patennya. Lin Yi berkata, tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan begitu saja semua yang ada di dasar kotak. Lembaga penelitian juga memiliki beberapa paten, yang bahkan lebih kuat lagi. Dia berkata secara misterius. Ye Qianxue tidak bisa menahan tawa, dia tahu bahwa Lin Yi dan Fang Han telah mempelajari hal-hal ini. Akhir-akhir ini, Fang Han sering menelepon Lin Yi untuk menanyakan ini dan itu. Dia tidak meragukan kemampuan mereka. Dengan mereka di sini, apalagi yang perlu kamu takuti? Kami telah menghancurkan pasar Shanghai. Selanjutnya, Ye Qianxue memandang Lin Yi, sudah waktunya pergi ke utara. Mendengar ini, Lin Yi meliriknya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tanpa diduga, Ye Qianxue sudah bersiap. Dia tahu dia ingin pergi ke utara, jadi dia terus bekerja keras untuk mempercepat Ye. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan menemanimu. Ye Qianxue berkata dengan mantap, tidak peduli apa, aku akan selalu berada di sisimu, jangan khawatir. Lin Yi merasa hangat di hatinya dan mengangguk. Kamu akan menjadi pelopor untuk memasuki pasar utara. Pekerjaan seperti itu secara alami diserahkan kepada Li Qi. Dia ahli di bidang ini, terutama dengan pelatihan pasar Shanghai, yang telah membuatnya berkembang pesat. Dan Lin Yi punya pengaturan lain. Fei Fei, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bab 504. Sejak cedera terakhirnya, Liu Feifei telah menghabiskan banyak waktu untuk memulihkan diri, tetapi bahkan dalam kondisi cedera, dia tetap berlatih. Orang ini, menahan napas, menolak mengakui kekalahan atau nasibnya. Dia ingin menjadi lebih kuat, membuktikan dirinya, dan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Liu yang pengecut. Kini, cederanya sudah lama pulih dan dia berkeringat deras di luar tempat latihan di pinggiran kota. Dibandingkan dengan tampilan ceroboh saat pertama kali bertemu Lin Yi, Liu Feifan kini memiliki kejantanan penuh pada dirinya. Liu Yunlong puas dengan hal ini. Lin Yi berkendara ke pinggiran kota, berhenti jauh, bersandar di pintu mobil, dan menyaksikan Liu Feifan berlatih di sana tanpa mengganggunya. Setelah sekian lama, Liu Feifan berhenti. Dia menjadi sangat berotot, tidak terlalu berotot, tapi Anda bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan yang dia miliki di garis itu. Saudara Lin, Liu Feifan berteriak sambil minum air, mengapa kamu ada di sini? Saya sudah lama di sini. Lin Yi memandangnya, tidak buruk. Kelihatannya bagus. Sepertinya pelatihan yang diberikan kepadamu sudah tepat. Masih banyak yang harus dilakukan, saya masih bisa berkembang. Liu Feifan meminum semua air di dalam botol dan akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia tidak mengenakan pakaian dan sudah basah oleh keringat. Inilah kesempatanmu, Lin Yi berkata tiba-tiba. Kesempatan apa? Liu Feifan tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Yi telah melindunginya dan tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam hal-hal yang lebih berbahaya. Ini karena apa yang Lin Yi ingin dia lakukan berbeda dari Xiao Dao dan yang lainnya. Di utara, ada kompetisi seleksi elit. Ada sesuatu di mata Lin Yi, yang terbaik bisa melanggar aturan dan bergabung dengan tentara. Mendengar ini, tangan Liu Feifan yang memegang botol air berhenti. Nyata, ini adalah pembukaan untuk anak-anak dari keluarga bermarga besar di utara, tapi menurutku kamu bisa mencobanya. Jika kamu bisa membuktikan diri di kompetisi ini, mungkin kamu bisa membantu ayahmu. Setelah mendengar kata ayah, Liu Feifan bahkan tidak memikirkannya dan langsung berkata, saya pergi. Selama dia bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Liu, selama dia bisa memberikan kontribusinya sendiri, Liu Feifan tidak akan mempermasalahkannya. Saya harus mengingatkan Anda bahwa kompetisi ini tidak sederhana. Tidak hanya berbahaya, tetapi juga melibatkan banyak orang. Tentu saja, Anda tidak perlu mempertimbangkan yang terakhir. Lin Yi berkata, tetapi saya harus menjelaskan kepada Anda tentang hal-hal yang mungkin mengancam jiwa. Tidak peduli apa itu, aku akan pergi. Liu Feifan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, Saudara Lin,
kamu tidak tahu, saya sudah lama menunggu hari ini. Mungkin aku akan kalah, tapi aku harus berusaha. Aku harus mengambil langkah itu, dan membuat kakekku dan yang lainnya bangga padaku. Tidak ada laki-laki di keluarga Liu saya yang pengecut. Teriaknya sambil memukuli dadanya dengan tinjunya. Bagus, Lin Yi mengangguk. Pelatihan yang saya rancang untuk Anda akan bermanfaat bagi Anda. Anda masih punya waktu, jadi teruslah berlatih. Percaya diri. Liu Feifan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memasuki negara bagian itu. Dia tidak segera melanjutkan pelatihan, tetapi mandi, pulang dan makan bersama Liu Yunlong, dan bahkan jarang minum bersamanya untuk memberitahu Liu Yunlong tentang hal ini. Liu Yunlong tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa ini adalah pilihan Liu Feifan. Dia juga tahu bahwa Lin Yi bersedia melepaskan Liu Feifan, jadi dia memiliki kepercayaan diri dan tidak akan pernah melihat Liu Feifan mati. Semua pria di keluarga Liu saya berbakat, hahaha. Liu Yunlong mengambil gelas anggur dan berkata, kakek, ini bersulang untukmu. Fei Fei pasti tidak akan mengecewakan kakek. Kakek dan cucunya sedikit bersemangat. Suatu malam berlalu, Liu Feifan beristirahat malam dengan baik, dan kemudian kembali melanjutkan pelatihan. Terlepas dari segalanya, dia benar-benar memasuki negara bagian, dan Xiao Dao serta yang lainnya juga bekerja sama sepenuhnya dengannya dan membantunya. Perjalananmu ke utara tidak bisa dihindari. Yang Rong sudah melakukan persiapan. Dia mengundang Lin Yi ke istana kekaisaran dan menyeduh teh baru. Jangan khawatir tentang sisi pantai ini tidak bisa ditembus. Dia berkata langsung, saya di sini, Tuan Lin yakinlah. Bahkan jika dia gagal pergi ke utara, tempat ini cukup stabil untuk memberi Lin Yi jalan keluar dan kesempatan untuk kembali. Tentu saja, dia tahu bahwa Lin Yi tidak akan pernah gagal jika dia bergerak. Jangan gegabah. Orang-orang di utara itu sangat licik. Lin Yi menyesapnya dan rasanya enak, juga, laba-laba hitam harus lebih berhati-hati. Sudah lama tidak ada kabar tentang laba-laba hitam, dan mereka belum menemukan bakat khusus yang mereka rekrut. Lin Yi masih ingat orang kuat bintang 3 yang dia bunuh terakhir kali dan apa yang dia katakan, tapi dia tidak mempercayainya. Lin Yi tidak mengerti tujuan kemunculannya. Apakah dia datang ke sini khusus untuk mati hanya untuk berbohong untuk membingungkan dirinya sendiri? Apa gunanya? Dia tidak mengerti, jadi dia tidak ingin berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, dia yakin orang di belakang laba-laba hitam pasti berada di utara, dan bahkan mungkin anggota dari salah satu keluarga kaya raya. Selama air di utara berlumpur, selalu ada peluang munculnya ikan-ikan besar itu. Dia harus membalas kehancuran keluarganya. Tidak peduli siapa pembunuhnya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Saat Lin memikirkan hal ini, matanya menjadi sangat dingin, dan cangkir teh di tangannya tiba-tiba menjadi dingin karena aura pembunuh ini. Tuan Lin, teriak Yang Rong, apa yang salah? Lin Yi sadar dan menghilangkan aura pembunuh yang mengerikan dari tubuhnya. Saya punya ide, tapi saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Beritahu saya pikir kita harus mengambil inisiatif dan memulai dari lingkaran bawah tanah. Yang Rong berkata, kami selalu bersikap rendah hati, tetapi kali ini di utara, berbeda. Saya pikir kami harus bersikap menonjol, dan mulai dari lingkaran bawah tanah, sehingga lebih mudah membuat air menjadi keruh. Kamu benar, Lin Yi mengangguk, lingkaran bawah tanah terlalu stabil. Di utara, kelas-kelas telah lama dipadatkan selama bertahun-tahun. Sulit untuk membuat mereka berperang kecuali ada keuntungan besar yang ditawarkan. Dia tidak memiliki kepentingan besar sekarang sehingga dia bisa membuat mereka bertarung di utara. Bukan karena mereka menghasilkan uang dengan bersikap ramah, tetapi karena semua orang berhati-hati. Lagi pula, di utara, ada beberapa keluarga kaya raya. Siapa yang berani melompat keluar, itu mencari kematian, tapi lingkaran bawah tanah berbeda. Orang-orang di lingkaran ini tidak dikendalikan oleh aturan. Di pihakku, aku sudah menyiapkan titik masuknya. Yang Rong berkata, aku melihatmu dengan benar, rubah tua. Lin Yi menyipitkan matanya, tapi dia tidak menyangka Yang Rong sudah membuat rencana. Di mana itu? Keluarga Sue. Yang Rong menjawab, Sue Gang telah mendekatinya berkali-kali, dan dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit. Untuk mendapatkan sesuatu, dia harus memberi terlebih dahulu, agar dia bisa mendapatkan kesempatan itu. Dia adalah orang yang menjalani kehidupan secara menyeluruh dan memahami kebenaran ini. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak bangkit, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh orang lain. Lebih baik menginjak-injak orang lain sampai mati. Bersambung,